Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kita berada di Kecamatan Wuryantoro, tepatnya secara titik astronomis nanti akan disampaikan oleh Pak Choi. Kita berada di daerah yang dikenal sebelum dibangunnya Waduk Gajah Mungkur yang ada di belakang saya. Ini adalah genangan Waduk Gajah Mungkur. Tempat saya berdiri ini kalau pas musim hujan yang panjang ini juga tergenang oleh air waduk, sehingga dikenal tempat saya berdiri ini adalah daerah pasang surut dari Waduk Gajah Mungkur. Nah, secara geomorfologis tadi sudah saya singgung, ini merupakan daerah plato Wonogiri. Jadi sebelum dibangunnya Waduk Gajah Mungkur, daerah ini adalah daerah yang subur, daerah yang berada di daerah dataran di antara pegunungan. Sehingga saya tunjuk ini sebelah timur ini adalah perbatasan Kabupaten Wonogiri dengan Pacitan, kemudian sebelah ini selatan ya, itu adalah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang ada di belakang saya, di balik dari pepohonan itu adalah barangkali tampak pegunungan Kars, Gunung Sewu. Jadi secara geomorfologis daerah ini ada bentuk lahan asal struktural ya, dari tadi ketika kita berjalan naik ke Wonogiri itu adalah daerah eskatmen Baturagung. Kemudian setelah waduk ini turun ya. Kita berada di Wuryantoro, itu daerah plato Wonogiri. Kemudian nanti ke arah selatan kita akan menuju ke perbukitan khas Gunung Kidul, Gunung Sewu yang dikenal itu. Jadi kita menjelaskan ya, saya sebagian menjelaskan tentang geomorfologinya sebagai wadah. Jadi bentuk lahan itu ada 10 bentukan asal, ya, bentukan asal struktural oleh proses endogen mengangkat, ya, kemudian ada bentuklah patahan, ada lipatan, ya. Di hari sebelumnya ada penjelasan daerah Mojosongo, itu adalah daerah lipatan oleh tekanan pengendapan material dari Merapi dan dari Lawu. Ya. Kemudian di sini adalah tadi struktural ketika naik di Wonogiri ya, daerah struktural patahan Baturagung. Kemudian turun ini adalah daerah fluvial ya, daerah pengendapan dari endapan hasil proses erosi dan longsor di daerah sekitarnya, kemudian mengisi waduk ini, sehingga ini sekarang menjadi material endapan yang mendangkalkan waduk. Ya, ini memang proses erosi di daerah sekitar atas dari waduk ini masih relatif tinggi. Tentunya usaha dengan menghijaukan ini merupakan usaha yang bagus yang ada di istilahnya di daerah sekitar waduk itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Nah, waduk ini ada tambahan dikit ya, dibangun mulai dari tahun 1980-an ya, waktu itu saya masih SMA kelas 2. Kebetulan pernah mengikuti pengembaraan Juni ya, untuk rute Panglima Jenderal Sudirman. Nah, jalan ini ya, jalan yang ada di depan ini adalah jalan utama yang menghubungkan Wonosari, Wonogiri dan Solo. Ini jalan Jenderal Sudirman ini ya, daerah merupakan jalan rutenya Panglima Jenderal Sudirman ketika perang di tahun 1946-47 ya. Waktu itu ibu kota negara di Yogyakarta, kemudian Belanda mau menjajah kembali ke Indonesia. Saya kira itu dari saya, dan nanti akan ditambahkan oleh Bu Ana yang menjelaskan secara hidrologis dan
Pak Choi yang akan menjelaskan secara sosial ekonomi dari daerah sekitar Waduk Gajah Mungkur. Saya akan meneruskan penjelasan dari Pak Kuswaji ya. Kita ada di Waduk Wonogiri. Sebetulnya ini sudah ada di tengah-tengah, agak ke dalam gitu ya, dari Waduk Wonogiri. Tetapi memang sedimentasinya besar, maka di Waduk Wonogiri ini ada lahan pasang surut ya, yang sudah mengelilingi seluruh waduk. Nah, Anda tahu gimana waduk ini awalnya dibuat? Pasti ini adalah wilayah lembah yang sangat subur. Ini adalah paling subur di seluruh Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ketika itu. Tetapi karena wilayah di sekitar Wonogiri itu terjadi banjir, maka daerah ini dibuat waduk ya. Nah, tentunya waduk itu kan berisi air dari sebuah ledokan gitu ya, sebuah ledokan yang sekelilingnya tadi mungkin sudah disampaikan kalau Waduk Wonogiri itu batuannya adalah tuf. Lemnya dari tuf itu adalah kalsium karbonat. Nah, tuf itu yang Anda kalau lihat itu batu gitu yang putih-putih yang bisa digergaji. Nah, itu tuf yang memang impermeable ya, tidak tembus air. Nah, waduk ini merupakan waduk yang tipe uruk. Jadi memang sengaja dibuat di uruk gitu ya. Tadi mungkin ada gambarnya view spillway atau outlet dari waduk ini gitu. Nah, waduk ini ada 8 das yang menyuplai air ya, yang mensuplai air. Di antaranya adalah ada 8 das itu, yang paling besar, yang paling luas itu Keduang, Wiroko, Temon, kemudian Bengawan Solo Hulu, Alang, Rancah, Ngerowo, dan Wuryantoro gitu ya. Diperkirakan luas genangannya itu 88.000 hektar ya, tapi ini sudah nggak ada lagi ya, 8.000. Kenapa seperti itu? Karena memang daerah Richardnya 8 das itu sedimentasinya sangat besar gitu. Dan di Indonesia pada umumnya ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan, sehingga ketika musim kemarau itu airnya surut ya, airnya surut, kemudian kalau penghujan itu limpasannya besar sambil membawa sedimen yang besar juga, sehingga lama-lama sedimennya mengendap di pinggir-pinggir dulu. Nah, ini difungsikan oleh masyarakat sekitar sebagai wilayah pasang surut yang kembali lagi ke selera asal gitu ya, bahwa wilayah pasang surut ini digunakan untuk persawahan. Ini sudah luas sekali. Nah, seperti itu. Nah, kualitas air yang ada di waduk ini adalah kualitas yang memang bagus, digunakan untuk pertanian, perikanan gitu ya, dan juga sebagai bahan baku air minum. Nah, itu memang cocok, jadi bagus untuk digunakan untuk penggunaan rumah tangga ya, atau pertanian itu bagus ya. Kemudian curah hujannya cukup tinggi, ini termasuk iklim yang basah gitu ya kalau untuk wilayah ini, sehingga curah hujannya cukup tinggi, 2.500 mm per tahun lebih gitu ya. Daerah ini cukup tinggi sehingga memang sebetulnya cocok untuk daerah timbunan air. Namun demikian, minusnya adalah sedimentasinya yang sangat besar. Kenapa? Karena daerah-daerah Richard areanya tadi yang 8 das itu digunakan untuk pertanian, dan banyak juga yang sekarang ini menjadi lahan yang terbuka gitu ya. Nah, fungsi dari waduk itu multifungsi. Multifungsi itu berarti
lebih dari satu fungsi gitu ya. Yang pertama adalah pastinya sebagai awalnya yang pertama adalah pengendali banjir. Pengendali banjir di mana wilayah-wilayah yang ada di sekitar Wonogiri, seperti Sukoharjo yang pertama ya, daerah Solo, kemudian Sragen itu yang paling utama. Kalau Klaten jauh ada di sana, ini Klaten sebagai wilayah richardnya. Satu adalah pengendali banjir. Yang kedua adalah untuk perikanan, ya. Ketiga untuk energi, gitu ya. Energinya untuk PLTA, ya. Tadi nanti kita bisa melihat PLTA-nya itu pasti dekat dengan spillway-nya atau tempat keluarnya outlet dari Waduk Wonogiri ini. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk perikanan, karena waduk ya sayang kalau tidak difungsikan dengan baik, jadi untuk perikanan. Kemudian yang selanjutnya bahan baku air minum. Nah yang terakhir ini dari view itu pasti untuk rekreasi. Jadi fungsi waduk adalah multifungsi gitu ya. Nah ini awalnya adalah tujuannya seperti itu, tetapi kembali lagi ke masyarakat di sekitar sini, karena memang latar belakangnya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Jadi dulu itu kan di bedol desa ya, jadi wilayah ini adalah yang paling subur, kemudian masyarakatnya ditransmigrasikan ke wilayah Sumatera gitu. Kemudian yang di sini dibuat waduk. Nah, ada yang memang berhasil di tempat mereka transmigrasi, tapi ada juga yang tidak berhasil. Kemudian kembali lagi apa yang dilakukan kembali pada mata pencaharian yang awal. Sebetulnya di sekitar waduk ini sudah ada green bell-nya. Apa kuwi green bell? Green itu kalau bahasa Inggris dibalik ya, bell itu sabuk, green itu hijau. Jadi sabuk yang berwarna hijau. Artinya di semua tepian dari waduk ini harusnya merupakan tepian yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan sebagai penyangga agar supaya sedimen-sedimen yang berada di sekitar waduk ini tidak masuk ke dalamnya atau mengurangi paling tidak. Namun demikian, karena tadi itu ya faktor dari manusia nanti yang mungkin secara detail akan disampaikan, kembali lagi ke selera asal gitu ya, mata pencaharian dari masyarakat yang ada di sini. Begitu ada lahan yang terbuka, mereka kembali lagi pada mata pencaharian, yaitu pertanian. Nah ini kan diolah gitu ya, ditanami, kemudian ada humus-humusnya, pada musim penghujan nanti naik lagi, musim kemarau turun lagi, makin lama makin luas. Nah ini menjadi lahan pertanian pasang surut. Dan jangan diabaikan bahwa ternyata lahan pasang surut ini mempunyai produktivitas yang sangat tinggi. Anda bisa juga nanti dibuat sebagai tema-tema penelitian gitu ya, bagaimana produktivitas lahan pasang surut yang ada di daerah green belt sekitar Wonogiri gitu ya. Nah nanti secara detail akan disampaikan tentang bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap keberadaan waduk itu sendiri, akan disampaikan secara rinci oleh Pak Khairul Amin. Ya, ketemu dengan saya Pak Choi kali ini di sebuah lokasi yang barangkali Anda belum pernah berkunjung ke sini ya. Ya, ini adalah di tepi waduk Gajah Mukur. Ini adalah salah satu waduk terbesar di Jawa Tengah, bahkan di seluruh dunia ini termasuk waduk yang paling besar. Di mata kuliah pengantar geografi, Anda tentu pernah dengar ya pendekatan geografi, terdiri dari 3 pendekatan ya: ke ruangan,
ke lingkungan dan kompleks wilayah. Nah, dalam melihat sebuah wilayah, ya, geograf selalu memandang dari 3 sisi tadi, ya. Bagaimana ruangnya, kemudian bagaimana keterkaitan antar aspek individu, ekologinya, kemudian juga keterkaitan antar wilayahnya. Nah, kita sekarang berbicara tentang waduk, ya. Nah, waduk ini juga bisa kita lihat dari sisi rentang waktunya, ya. Selain ruangnya, di mana dan kapan. Ya, saya ingin bicara dari sisi waktu dulu, ya. Dari sisi waktu bisa dari sisi sejarah, ya, sejak berdiri kemudian sampai saat ini. Jadi menurut catatan sejarah, waduk ini sudah berusia hampir 60 tahun. 60 berarti. Kalau dia diresmikan tahun 81, November 81, berarti sekarang 59, ya. Sudah cukup tua ini waduk. Meskipun pada saat pembangunan waduk ini direncanakan bisa berumur sampai 100 tahun. Jadi baru setengah jalan, setengah umur. Tapi kita lihat di sekeliling waduk ini sudah mulai terjadi penurunan muka air, ya, sudah sangat rendah airnya, di mana-mana sudah mulai ditimbuni oleh tanah, bahkan penduduk sekitar menggunakan tanah tersebut, tanah bekas genangan waduk itu untuk bertani. Nah, dari sisi sejarah seperti itu, tujuan pembangunannya jelas. Pertama, memang dia ingin mengendalikan air, ya, yang ada di Bengawan Solo, karena sebelum waduk ini berdiri di daerah hilir sering terjadi banjir karena sungai Bengawan Solo yang meluap, ya, baik di daerah kota Solo sendiri maupun daerah-daerah yang lebih jauh lagi sering terjadi banjir. Nah, setelah adanya waduk ini, banjir sudah mulai berkurang, ya, bencana banjir sudah mulai bisa diatasi. Kemudian multipurpose dari waduk ini juga multifungsinya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik sejak saat itu, ya, bisa untuk pembangkit listrik, bisa untuk sumber air bersih, ya, bisa untuk wisata dan seterusnya, selain untuk menangani bencana. Jadi waduk yang kabarnya menelan 54 miliar, ya, bayangkan 54 miliar di tahun 80 itu berarti kalau dengan uang sekarang mungkin sudah berapa triliun, ya, sudah triliunan, ya, dengan kurs yang sekarang, ya, mungkin bisa ratusan triliun. Jadi sebuah proyek yang besar ternyata membawa manfaat juga yang besar, meskipun baru hampir 60 tahun waduk ini sudah mulai menurun fungsinya. Ya, kemudian itu sejarahnya. Kemudian ke kondisi saat ini kita lihat memang waduk ini semakin surut airnya. Bahkan di awal musim penghujan seperti Desember saat ini, airnya pun tidak begitu tinggi, ya, masih rendah sekali. Nah, ini memang ada banyak faktor, ya. Ada yang melihat dari sisi perubahan iklim juga bisa, di mana curah hujan itu berubah banyaknya dan di mana turunnya hujan juga berubah. Meskipun di zaman-zaman dahulu 50 tahun yang lalu di daerah sini curah hujannya sangat tinggi, tetapi di tahun-tahun belakang ini karena perubahan iklim curah hujan di sini tidak begitu tinggi lagi. Nah, karena fungsinya yang sudah mulai surut, terutama untuk pembangkit listrik ini sudah kurang maksimal waduk ini, ya, sehingga masyarakat kemudian sebenarnya memanfaatkan waduk ini di sisi yang lain. Salah satunya ya untuk pertanian, ya. Dari di daerah Pasang Surut nanti bisa diperlihatkan gambar lahan-lahan pertanian yang baru yang merupakan sisa dasar waduk, tetapi sekarang sudah menjadi sawah, gitu.
Ya, jadi by the way memang bagaimanapun waduk itu memberi manfaat ya untuk masyarakat sekitar ya. Yang masih terus sampai saat ini adalah untuk pariwisata. Nah, memang pariwisata ini punya multiplier effect atau efek pengganda yang sangat luas ya, sangat banyak, sehingga peluang bisnis yang bisa dibuka dari adanya pariwisata di waduk ini barangkali manfaatnya jauh lebih besar daripada pertanian sendiri ya. Kalau Anda lihat di pintu wisatanya banyak sekali pengunjung, meskipun di musim pandemi ini cukup berkurang, tapi pada saat pandemi ini pun masih banyak pengunjung. Nah, ketika daerah ini menjadi daerah wisata, masyarakat sekitar bisa mendapatkan peluang usaha baik dari sisi penyedia makanan, ya, banyak warung-warung yang buka, terutama warung yang menyediakan makanan yang berbasis ikan air tawar yang didapat di waduk. Jadi bahan baku makanannya dekat sehingga murah, sehingga makanannya selain enak juga dari sisi harga bersaing ya, dibanding kalau Anda beli ikan di Solo yang jauh dari perairan. Kemudian dari peluang usaha yang lain yang bisa didapat dari masyarakat selain warung-warung makan adalah penginapan. Ya, penginapan banyak dibuka di sepanjang jalan utama, jadi dari arah Solo sampai ke Kediri ya. Ini untuk membuka peluang orang-orang perkotaan di Solo yang mau weekend begitu, mereka misalnya mau wisata ke daerah Wonogiri sampai ke Bengkulu dan Jogja, biasanya bisa juga menginap sementara di sekitar waduk ini sambil menikmati panorama waduk dan sewu yang terlihat dari kejauhan keindahannya. Jadi itu manfaat sosial, manfaat ekonominya. Meskipun memang manfaat yang luar biasa besar dari waduk ini memang harus dibayar mahal ya oleh warga yang tergusur karena waduk ini. Ya, sejarahnya ada 51 desa yang harus digusur, sekitar 300.000 kepala keluarga. Itu baru kepala keluarga, berarti kalau punya anak istri berarti mungkin 3 kali lipatnya, bisa sampai mungkin 500-600.000 warga yang semula tinggal di sekitar daerah sini, dan karena dijadikan waduk diisi oleh air, akhirnya mereka harus dipindah ke Sumatera. Barangkali salah satu dari Anda adalah juga punya silsilah ya transmigran dari Wonogiri. Mungkin Anda juga bisa bertanya ke ayah atau ibu Anda sejarahnya. Nah, dari sisi geografi sekali lagi dengan pendekatan ekologi ya, kita bisa melihat bahwa waduk ini memberi manfaat kepada lingkungan di sekitarnya, punya interaksi yang positif antara manusia dengan alam fisik maupun biologis begitu. Jadi kita tadi bicara tentang pendekatan ekologi. Kalau kita terapkan dalam membahas waduk Gajah Mungkur ini sangat menarik karena secara ekologis waduk Gajah Mungkur ini punya keterkaitan yang sangat kuat ya, bahkan tidak hanya keterkaitan dengan daerah yang dekat dengan dia, dengan waduk ini, tapi juga keterkaitan dengan daerah-daerah yang jauh dari waduk, bahkan sampai ke hilirnya di pantai utara sana ya. Misalnya kalau dari lihat keterkaitan antara waduk ini dengan biologi yang ada di sekitar waduk ini ya, dengan adanya waduk ini menyediakan tempat hidup yang luar biasa baik kepada biota-biota ya,
plankton-plankton yang kemudian itu menjadi sumber makanan yang bergizi kepada bagi ikan-ikan. Nah, geografi tidak hanya memandang dari sisi biologi seperti itu. Geografi selalu memandang alam ini dikaitkan dengan bagaimana keterkaitannya dengan manusia. Nah, aspek manusia ini sangat penting dalam geografi. Nah, dalam hal ekologi waduk ini keterkaitannya dengan manusia, ya manusia di sekitar tempat waduk ini memperoleh manfaat yang luar biasa, ya. Dari hanya tersedia ikan di waduk ini, ya banyak nelayan yang berprofesi menjadi nelayan, warga di sekitar sini, ya. Ada beberapa kapal yang bisa kita lihat sebetulnya, ya. Di sana juga ada, nanti bisa ditekan kameranya. Nah, sehingga dengan adanya waduk ini membuat banyak perubahan terhadap kondisi masyarakat di sekitar sini. Dahulu sebelum ada waduk, masyarakat hanya berprofesi sebagai petani. Petani pun petani tanda hujan di daerah Wonogiri ini. Ya. Tapi sekarang dengan adanya waduk, ya ada profesi baru, misalnya seperti menjadi nelayan, cari ikan, ya menangkap ikan. Kemudian ada profesi baru lagi menjadi pengusaha warung makan yang berbasis bahan bakunya dari ikan, ya, ikan, udang dan seterusnya. Kemudian ada profesi baru lagi, banyak pengusaha, ya ikan, karena suplainya yang melimpah di waduk ini, ya sehingga tidak habis kalau hanya dijual di sekitar waduk. Akhirnya ya banyak yang mengekspor ikan dari waduk Gajah Mungkur ini ke daerah-daerah di kota-kota dekatnya, tidak hanya di Wonogiri, ya, tetapi juga di Solo, Klaten, bahkan juga sampai ke Sukoharjo, sampai lebih jauh ke Sragen dan seterusnya. Karena ketersediaan ikan yang melimpah. Jadi akhirnya keberadaan waduk ini membuat interaksi antar wilayah semakin kuat dari segi ekonomi, ya. Kemudian manfaat lain dari waduk ini yang luar biasa adalah irigasi, ya, bagi daerah-daerah di sekitar waduk ini. Tidak hanya di Wonogiri tetapi sampai ke Sukoharjo, Sragen, bahkan beberapa daerah Klaten juga mendapat suplai air dari waduk Gajah Mungkur ini. Sehingga dulu sebelum adanya waduk ini, ya sawah-sawah di sana di daerah-daerah yang jauh itu mengandalkan irigasi dari air hujan. Tetapi dengan adanya waduk ini bisa bahkan panen tidak hanya menunggu tanam tidak hanya menunggu musim hujan, tetapi bahkan setahun bisa tanam 3-4 kali, ya. Ini merupakan manfaat yang luar biasa, sehingga produktivitas petani padi juga semakin tinggi, sehingga secara logis kesejahteraan mereka, masyarakat di sekitar Solo Raya ini, ya tidak hanya Wonogiri sebetulnya juga meningkat dengan adanya waduk. Jadi dana yang dikeluarkan pemerintah hampir ya 55 miliar di tahun 81 itu memang akhirnya tidak sia-sia, meskipun memang itu harus dengan pengorbanan yang luar biasa dari masyarakat yang tinggal di lokasi yang dijadikan waduk ini, ratusan ribu. Biasa mereka merelakan tempat tinggalnya, mereka merelakan makam yang digenangi oleh air yang mereka harus jauh dari tempat kelahiran, harus transmigrasi ke Sumatera. Pengorbanan yang saya kira kalau dari sisi agama Islam mungkin memandang itu sebagai amal jariah, ya, amal yang mengalir terus pahalanya, karena dengan adanya waduk ini manfaatnya luar biasa. Satu, mengendalikan banjir tadi, ya. Dua, bermanfaat untuk irigasi, dan tiga juga bermanfaat sebagai tempat pariwisata, selain juga menghasilkan yang banyak sekali. Oke, itu dari sisi ekologi pendekatan yang kita gunakan untuk melihat fungsi waduk. Sampai jumpa lagi di titik berikutnya.